Diem atau gue bikin retak tulang lo sekarang juga. Kaeden menggertak. Oke, gue diem, tapi gue mau cewek lo. Gue mau dia, Kaeden. Danu berbisik. Mau apaan? Gue mau badannya. Gue mau semua dari cewek lo yang cantik itu, balas Danu. Kemudian berjalan mendekat ke arah Revalina. Revalina masih berdiri memerhatikan dari kejauhan, namun dirinya tidak bisa mendengar jelas percakapan Kaeden dan lelaki asing itu. Tetapi Revalina cukup panik ketika Danu berjalan mendekat ke arahnya. Siap Bang Bakso sama paniknya. Dia sampai bersembunyi di sudut ruangan sambil menonton kejadian mendadak ini. Hai, kenalin, aku Danu. Danu mengulurkan tangan kanannya, hendak bersalaman. Sebelum Revalina sempat membalas, sebuah tinjuan telak kembali mendarat di wajah Danu. Buk! Mati aja loh, Kaeden berteriak. Kaeden menendang kepala dan kaki Danu berkali-kali, meninju perutnya, dan meninju wajahnya hingga darah segar kembali bercucuran. Kaeden menghajarnya tanpa ampun. Hal itu tentu membuat Revalina melotot sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Revalina menangis, tak tega melihat Danu yang dihajar habis-habisan hingga abruk di atas lantai begini. Kedua bahu Revalina bergetar kuat. Dia menangis sampai tak bersuara. Meski tak kenal dengan lelaki tersebut, sebagai seorang dokter, Revalina tidak mungkin sanggup membiarkan seseorang dihajar begitu. Kaeden, stop, udah aku mohon. Revalina berteriak nyaring, namun Kaeden tak mengindahkan teriakan cewek itu. Mas, udah mas. Ibu-ibu penjaga rumah makan bakso berlari cepat untuk menahan Kaeden. Ia memisahkan kedua orang itu agar berhenti membuat keributan. Nafas Kaeden terdengar memburu. Dia menatap Danu yang sudah terkapar lemas di atas lantai, penuh dengan darah dan memar di tubuhnya. Kaeden, kenapa? Suara Revalina terdengar bergetar karena ketakutan. Kaeden melirik Revalina dengan perasaan bersalah karena sudah membuat cewek itu ketakutan. Dia pantas digituin, nah. Kenapa kamu tega banget? Kenapa kamu mukul dia sampai kayak gitu? Gimana kalau kondisinya parah? Revalina menangis histeris, ingin berlari untuk mengecek keadaan Danu yang tampak mengerikan dengan darah segar yang menyelimuti tubuh serta pakaiannya. Sebelum Revalina sempat melancarkan aksinya untuk mengecek kondisi Danu, Kaeden segera melangkahkan kakinya mendekat lalu menarik tubuh mungil Revalina ke dalam pelukannya dan mengelus punggung Revalina dengan gerakan kaku. Kaeden berusaha menenangkan cewek itu. Ini pengalaman pertama bagi Kaeden setelah beberapa tahun terakhir. Senakal-nakalnya Kaeden, ia tidak pernah memeluk perempuan lain kecuali ibunya dan seorang wanita spesial yang pernah hadir dalam hidup Kaeden beberapa tahun lalu. Kaeden hanya pernah melakukan hal ini pada kedua wanita itu, tidak untuk perempuan lain, dan sekarang Revalina lah perempuan ketiga yang bisa mendapat pelukan seorang Kaeden Alvaro Franklin. Meski Revalina bukanlah perempuan pertama maupun kedua yang bisa ia peluk, tapi menurut Kaeden, pelukan ini terasa begitu nyaman dan menenangkan bagi dirinya. Dia juga tidak mengerti mengapa ia berpikir begini. Sorry, gue udah bikin lo takut. Kaeden berbisik lembut. Dia orang jahat, dan lo harus hati-hati sama dia, oke? Kaeden. Sorakan nyaring itu menambah suasana ramai di jalan raya. Tentunya suara itu berasal dari para pendukung Kaeden yang sudah tak sabar menantikan balapan liar malam ini. Dan menjadi saingan Kaeden kali ini adalah Danu, ketua geng abstrak. Danu menoleh ke arah Kaeden, kemudian menatapnya tajam. Ingat persetujuannya, Den. Kalau lo kalah, lo dan geng murahan lo jangan pernah muncul lagi di hadapan gue, ngerti? Kaeden tersenyum miring. Kita lihat aja nanti, ujarnya santai, lalu memasang helmnya dengan gerakan cepat. Kedua pembalap tersebut memainkan gas motornya berkali-kali hingga menimbulkan bunyi menderu-deru yang saling bersahutan, semakin membuat para penonton tak sabar hingga suara sorakan mereka terdengar semakin nyaring. Lalu kemudian seorang wanita berpakaian terbuka yang tampak cukup seksi datang dan berdiri tepat di tengah-tengah motor Kaeden dan Danu.
Salah satu tangannya membawa sebuah bendera bercorak hitam putih yang digunakan sebagai alat untuk memulai pertandingan malam ini. Cewek itu tersenyum kemudian berucap, 1, 2, 3. Serentak, setelah kalimat itu terdengar, kedua motor itu segera menancapkan gas hingga melesat jauh meninggalkan tempat semula. Di bibir Kaiden muncul seringai tajam khasnya. Ia melirik sesaat ke arah kaca spion yang memantulkan motor Danu yang tertinggal di belakang dan tengah berusaha keras untuk mengejar dirinya. Tak peduli, Kaiden kembali menajamkan pandangannya pada jalan raya yang cukup ramai malam ini. Cowok itu meluncurkan dengan kecepatan tinggi, menyelip di antara pengendara lain dengan lincahnya seolah-olah pemilik jalanan ini. Kaiden seperti sudah tahu bagaimana cara mengatasi pertandingan meskipun suasana jalan raya sedang tidak mendukung. Brengsek. Danu mengumpat ketika motor Kaiden perlahan menghilang dari pandangannya. Marah, Danu pun semakin menambah kecepatan motornya hingga mencapai kecepatan paling tinggi. Berusaha untuk menggapai Kaiden yang kini telah melesat jauh sampai tak bisa tertangkap oleh indera penglihatan. Dengan senyuman manis dan ceria, Revalina bersenandung pelan seraya mengemudikan mobilnya. Malam ini ia berencana untuk jalan-jalan sebentar walau tak ada tujuan yang jelas. Ia begitu bosan tinggal sendirian di dalam rumahnya yang kelewatan besar seperti mall itu. Kedua orang tuanya sedang sibuk mengurus perusahaan dan Revalina tidak ada teman untuk main. Sebenarnya, Revalina sudah menghubungi Rafli dan Farah, tetapi kedua temannya itu juga beralasan sedang sibuk. Cewek dengan rambut diikat ala Messi pun itu menekan tombol power untuk menyalakan musik lalu mulai bernyanyi nyaring. Lebih nyaring dari Toa, membuat siapapun yang mendengarnya pasti akan memilih untuk tutup telinga saja. Revalina tersentak lalu melotot kaget ketika sebuah motor berwarna merah terang tiba-tiba menyelip dari samping dengan begitu cepat seperti bayangan setan. Ia menyipitkan mata untuk memberi pandangan lebih jelas pada motor ninja di depannya. Revalina mengernyit sebentar kemudian berpikir, aku kayak kenal sama motor ini, tapi punya siapa ya? Cukup lama memikirkan pemilik motor tersebut, Revalina tiba-tiba memekik nyaring hingga mulutnya terbuka lebar. Dan secara mendadak pula Revalina menghentikan laju mobilnya di tengah ramainya jalan raya. Ia menutup mulutnya menggunakan kedua tangan, sambil terus mengatur nafasnya yang terdengar tak beraturan ketika menyaksikan hal tak terduga. Kini motor yang sejak tadi ia perhatikan tiba-tiba saja tergeletak di atas permukaan jalan. Aspal yang tadinya nampak begitu bersih, kini sudah menjelma menjadi jalanan yang begitu mengerikan, bersama noda merah sebagai penghias. Dengan gerakan cepat, Revalina beranjak turun dari mobilnya lalu berlari kencang menghampiri sang pengendara motor. Permisi, kamu bisa dengar saya? Revalina mengguncang tubuhnya kuat. Kalau kamu bisa dengar, tolong buka matanya. Ia mengeraskan suara. Banyak orang yang berkerumunan mengelilingi Revalina bersama pengendara motor tersebut. Ada yang berusaha merekam kejadian ini dan bahkan ada juga yang saling berbisik-bisik tanpa berniat menolong. Revalina menyapu ke sekelilingnya, kemudian berucap lantang, "Tolong jangan bergerumbung dan mohon panggil ambulans cepatnya." Cewek itu kembali menajamkan matanya pada lelaki yang terbaring di atas jalan raya, lalu mengamati sekujur tubuhnya. Revalina tersentak ketika mendapati noda darah yang mengalir dari kepala sang pasien. Dan rasa terkejut semakin menjadi ketika mengetahui siapa yang menjadi pasien dadakannya kali ini. Dia kan? Revalina. Panggilan itu membuat Revalina menoleh ke samping kanan dan menemukan Kaiden yang kini berjongkok di sampingnya. "Kaiden, gue udah telepon ambulan," jelas Kaiden sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Revalina mengangguk. Terjadi benturan keras di kepala dan pendarahan yang cukup parah. Revalina menjelaskan. "Danu, bangsat, kenapa yang selalu harus kecelakaan gini?" Kaiden bergumam lalu segera beralih menekan dada Danu. Gak ada respon. Cowok itu melirik Revalina dengan tatapan menginstruksi. "Revalina, bantu gue." "Oke." Revalina menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya di leher Danu untuk mengajak denyut nadi karotisnya.
Nadinya gak terasa. Mungkin tertelan lidah, ujar Kaeden. Kaeden menarik kepala Danu ke atas hingga posisi kepalanya mendongak lalu mendorong dagunya ke bawah bertujuan agar mulut Danu terbuka. Kemudian Kaeden memasukkan 2 jarinya ke dalam mulut Danu dan menarik lidahnya hingga kembali ke posisi normal sehingga saluran pernapasan kembali terbuka. Cek pernapasan, Kaeden memberi perintah. Menurut, Revalina pun mendekatkan telinganya ke arah mulut dan hidung Danu sambil memperhatikan pergerakan dadanya. Setelah itu, cewek itu kembali menatap Kaeden sambil menggeleng pelan. Gak ada pergerakan naik turun. Tak perlu banyak berpikir, Kaeden segera memposisikan kedua tangannya di atas dada Danu lalu memompa jantungnya secara manual. Ia memompanya berkali-kali, namun masih tak ada perubahan. Tak menyerah, Kaeden terus menekan dada Danu bersama dengan keringatnya yang mulai membasahi permukaan wajah. Kaeden berhenti sebentar, lalu mengamati tubuh Danu yang masih bergeming seperti awal. Revalina, di mobil lo ada masker. Revalina mengangguk cepat. Ada. Oke, lo ambil alih pasien. Kaeden memberi perintah. Setelah itu, ia secepatnya berlari menuju mobil Revalina. Mengerti. Revalina pun langsung memposisikan tangannya seperti yang dilakukan Kaeden sebelumnya. Ia menekan dada Danu dengan pergerakan cepat dan keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Revalina hampir menangis karena tak ada perubahan atau respon sedikit pun dari Danu serta kondisinya tak kunjung berangsur baik. Meski sejujurnya ia tidak mengenal lelaki ini, tetapi Revalina pasti akan merasa bersalah jika tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Halo novelers, ketemu lagi nih dengan Mimin di hari Kamis. Gimana nih di hari Kamis ini keadaannya? Dalam keadaan sehat walafiat kan? Semangat ya beraktivitasnya, baik yang di kantor, pekerja di luar, buka usaha, semangat selalu ya. Dan jangan lupa untuk dukung selalu dengan cara subscribe, like, dan komen. Mimin tunggu loh komen-komennya, pasti Mimin balas.